Kita lihat contoh berikutnya, yaitu integral dari negatif x ditambah x kuadrat dikurang 1 per x pangkat 4 terhadap variabel x, di mana di sini tidak ada batas bawah dan batas atas integral, sehingga ini masuk dalam kategori hanya masalah menemukan antiderivatif saja atau integral tak tentu. Nah, untuk integral dari negatif x ini adalah negatif dari x pangkat 2 per 2, di mana 2 dipangkat tidak penyebut ini berasal dari pangkat di x di sini, yaitu 1 ditambah dengan 1, jadi 2 ya. Kemudian integral dari tambah x kuadrat adalah tambah x pangkat 3 per 3. 3 dipangkat dan di penyebut ini berasal dari 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Kemudian dikurang dengan integral dari 1 per x pangkat 4. Nah, pada aturan dasar kita tidak ada rumus jika variabelnya ini berada di penyebut. Oleh karena itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah ubah dulu penulisan ini menjadi 1 kali x pangkat min 4. Jadi x pangkat 4 ini pindahkan ke atas menjadi x pangkat min 4. Nah, karena untuk satu suku ini kita belum mengintegralkan, melainkan hanya mengubah bentuk lainnya saja, maka kita masih wajib menuliskan simbol integral untuk satu suku ini. Nah, sama dengan yang ini sudah diintegralkan dan tidak bisa pula disederhanakan, jadi biarkan tetap. Nah, barulah kita integralkan yang ini. Jadi di sini dikurang bawaan rumus di sini, bawaan formulanya x pangkat min 4 ini kalau diintegralkan gunakan aturan pertama, yaitu pangkatnya ditambah 1. Negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3, maka penyebutnya juga negatif 3. Kemudian tambah konstanta. Nah, yang dua suku pertama ini sama saja tidak mengalami perubahan karena tidak bisa disederhanakan. Kemudian yang ini kurang ketemu 1 kali negatif menjadi positif, maka di sini tambah. Jadi negatif di sini nanti tidak ada. Jadi di penyebutnya itu adalah 3. Kemudian x pangkat min 3 supaya pangkatnya jadi positif, pindahkan dia ke bawah jadi x pangkat 3. Nah, tidak ada apa-apa jadinya di pembilang ini, maka dia menjadi 1 karena di koefisien x pangkat min 3 di pembilang ini kan 1 ya, maka satunya tetap di pembilang. Kemudian tambah konstanta. Sudah, dengan demikian antiderivatif dari fungsi ini adalah ini. Nah, contoh berikutnya adalah integral dari 2 kali sinus t ditambah 2 per t kuadrat terhadap variabel t, di mana t-nya dari 1 sampai 3. Nah, ini karena ada batas bawah dan batas atas integral, dia masuk dalam kategori integral tentu yang harus kita pecahkan. Nah, integral dari 2 sinus t adalah negatif 2 cosinus t. Kemudian integral dari 2 per t kuadrat. Nah, karena di sini variabelnya ada di penyebut dan tidak ada aturan untuk ini, maka langkah yang kita lakukan adalah seperti yang ini tadi, yaitu 2 per t kuadrat kita ubah penulisannya menjadi 2 kali t pangkat min 2, ini dia. Namun karena di sini kita hanya menuliskan bentuk lain saja, maka khusus untuk suku ini kita masih wajib menuliskan simbol integral karena kita hanya menuliskan bentuk lain, bukan hasil integral atau bukan antiderivatifnya. Kalau yang ini sudah merupakan antiderivatif dari 2 sinus t, jadi tidak boleh ada simbol integral. Nah, berikutnya yang min 2 cosinus t ini biarkan tetap dulu, barulah kita integralkan ini, yaitu dengan menggunakan aturan kelima, yaitu pangkatnya ditambah 1, 2t pangkat min 2 tambah 1 itu adalah min 1, maka penyebutnya juga min 1. Nah, di sini karena kita sudah mengintegralkan setiap sukunya, maka tidak boleh ada lagi simbol integral. Karena batas bawahnya 1, maka di sini 1, batas atasnya 3, maka di sini 3. Kemudian kita akan menjalankan ini mengganti x dengan batas atas dan batas bawah. Tapi karena di sini ada variabelnya berpangkat negatif, maka sebaiknya disederhanakan dulu supaya proses perhitungannya nanti tidak rumit. Yang negatif 2 cosinus t tidak bisa disederhanakan, biarkan tetap. Kemudian t pangkat min 1 ini supaya dia menjadi pangkatnya positif, maka pindahkan ke bawah jadi 2 per t. Tapi di sini 2 bagi min 1 itu kan min 2. Nah, atau negatif 2, maka di sini negatif 2. Yang t pangkat min 1-nya pindah ke bawah jadi t pangkat 1. Nah, sudah sederhana, barulah kita jalankan fungsi ini, ganti t-nya dengan batas atas yaitu 3. Jadi negatif 2 kali cosinus 3 dikurang 2 per 3. Kemudian dikurang, jalankan lagi ini, ganti t dengan 1, yaitu negatif 2 kali cosinus 1 dikurang 2 per 1. Nah, tinggal hitunglah dengan menggunakan kalkulator, nanti akan diperoleh yang cosinus 3 ini adalah negatif 0,99 dan cosinus 1 ini adalah 0,54. Nah, tinggal dijalankanlah ini menggunakan kalkulator, nanti akan diperoleh hasilnya 4,39.